Intan atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar? Ya, Kak, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia tahun 2022 dan seluruh pengurus dan juga seluruh peserta yang ada di forum ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat hadir untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa pada hari ini. Ya, ini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua, bukan, tetapi ya saya mungkin hanya mendapatkan pengalaman lebih dulu saja daripada teman-teman, begitu ya. Langsung saja, mungkin nanti lebih banyak ke pertanyaan, mungkin karena ini materinya cukup talkative sebenarnya, tetapi saya minta maaf mungkin PPT-nya agak kurang karena saya nggak sempat kemarin ya. Yang pertama, langsung saja next di slide ke-5 kalau nggak salah. Next. Ya, ini. Yang pertama yaitu pengertian konflik. Ya. Teman-teman semua pasti pernah mengalami konflik di dalam hidupnya, pasti dong ya. Di umur yang pada saat ini, pasti kita sebagai manusia sangat pernah mengalami konflik. Baik itu konflik dalam diri individu maupun konflik bersama yang lain, begitu. Konflik adalah apa? Suatu keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin di luar ya keinginan kita, begitu. Kalau konflik dalam organisasi biasanya diartikan dengan begini, suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Nah, konflik ini merupakan hambatan nih dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan. Jadi kalau di dalam organisasi, karena kita terdiri dari banyak orang begitu ya, pasti akan ada konflik atau akan ada pertentangan. Namanya juga individu dengan berbagai macam kepentingan, berbagai macam keinginan, berbagai macam tujuan, begitu pasti akan ada pertentangan. Nah, konflik ini yang menyebabkan kadang-kadang kita kalau dalam bekerja di dalam organisasi terhambat begitu, atau kemudian menjadi kurang aktif begitu ya. Kalau saya dulu di tahun saya ketika menjabat di himpunan mahasiswa jurusan itu banyak sekali konflik ya. Bukan hanya antar anggota saja. Ketua sama anggota juga banyak sekali konflik. Mau menentukan program kerja atau mau melaksanakan program kerja, banyak sekali konflik. Yang A maunya ini, yang B maunya ini begitu ya. Tetapi yang jelas adalah karena kita sebagai ya anggota organisasi yang baik begitu, makanya kita harus menyadari pula bahwa konflik adalah sebuah hal yang wajar dalam hidup. Tetapi yang penting adalah kita mengingat tujuan kita untuk berorganisasi apa, dan juga kita memegang teguh nilai-nilai visi dan misi Himaska yang mana kita bekerja di dalamnya begitu ya. Lanjut. Nah, unsur-unsur konflik. Ini yang perlu kita pahami bahwa konflik yang pertama pasti ada aktornya. Minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Mana bisa ada konflik kalau nggak ada orang yang terlibat konflik begitu. Kemudian ada objek. Terdapat objek yang dipertentangkan seperti kebijakan, tata laksana, tata acara, tujuan dan hasil, dan juga situasi seperti aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku begitu. Nah, kira-kira kalau konflik di Himaska Helium pada saat ini salah satunya apa? Ada yang mau curhat? Ya, kalau saya dulu nih, kalau saya boleh curhat duluan ya. Kalau dulu biasanya konflik di dalam organisasi kemahasiswaan itu kalau di semester awal seperti ketika di HMJ begitu ya, itu mungkin konfliknya adalah si A ini lebih aktif karena dia memang sangat enjoy di organisasi, sedangkan ada beberapa anggota lain yang
tidak aktif dan juga terkesan lebih mementingkan akademiknya daripada organisasi begitu. Nah, sehingga ini menimbulkan konflik. Yang aktif banget di organisasi pasti ngerasa, ih kok si A gini ya, kok si B gini ya, kok nggak peduli ya terkesannya sama organisasinya. Sedangkan kita yang aktif banget tiap hari ke kantor begitu. Nah, itu mungkin akan menimbulkan konflik pada saat itu. Aktornya siapa? Aktornya ya ini tadi anggota HMJ yang terlibat konflik. Objeknya apa? Objeknya adalah tentang tata cara berorganisasi, kemudian fleksibilitas mahasiswa dalam berorganisasi, kemudian dan juga mindset pelaku-pelaku organisasi ini. Situasinya adalah apa? Budaya kerja yang berlaku. Kalau pada saat itu, zaman saya dulu, yang dikatakan aktif organisasi itu adalah yang setiap hari ke kantor himpunan, begitu. Padahal ya kantor himpunan juga belum tentu mikir tentang organisasinya. Kadang ke kantor himpunan cuma untuk bermain atau mungkin ya main kartu, ngegame begitu saja. Tetapi nggak memikirkan tentang organisasi. Maksudnya tidak berpikir tentang perencanaan program kerja atau mungkin ada yang didiskusikan tentang organisasi. Enggak, padahal mereka ke kantor cuma main-main saja. Tapi dikira lebih aktif daripada yang nggak pernah ke kantor. Gitu. Nah, itu memang statement-statement yang kemudian akan menimbulkan konflik begitu bagi yang lain. Jadi saya harap mungkin konflik-konflik yang receh seperti itu bisa terkurangi nanti di HMJ Kimia untuk tahun ini, dan saya rasa memang mahasiswa saat ini juga sudah banyak cukup pengertian begitu ya. Kemudian bisa dilanjut. Penyebab konflik. Nah, ini tadi adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pengertian atau pemahaman, perbedaan cara pandang, ketidakjelasan tujuan, perbedaan peraturan yang dianut, dan perubahan situasi baru. Nah, yang tadi karena ada perbedaan kepentingan jelas ya kan, perbedaan pengertian, cara pandang, tujuan, dan peraturan yang dianut ya. Untuk case adanya perubahan situasi baru, ini contohnya bagaimana? Ketika ada perubahan situasi baru di organisasi, semisal kalau di cerita hidup saya dulu, ketika 2019, pertama kalinya UIN Malang memiliki presiden mahasiswa yang perempuan, gitu. Pasti orang-orang menyadari bahwa memang perempuan bisa. Karena kalau di Demaju itu kan tingkatan tertinggi ya, kalau di organisasi kemahasiswaan UIN Malang, sebutannya RM1, orang nomor satunya di ketua Demaju begitu. Dan ketika yang menduduki itu adalah perempuan, otomatis semua orang akan meragukan karena UIN Malang pada saat itu belum pernah punya track record ketua Demaju perempuan. Mereka mengatakan bahwa perempuan muda bukan hanya mahasiswa, dosen-dosen juga banyak yang begitu ya. Perempuan muda jika menjadi pemimpin itu akan sangat rawan untuk baper, rawan untuk tidak stabil moodnya, dan akan kacau kinerjanya. Begitu. Jadi situasi baru yang inilah membuat orang-orang kemudian memiliki konflik tersendiri. Begitu. Tetapi bagaimana cara kita meredamkannya, nah itu yang paling penting. Bukan cara kita menciptakan konfliknya, tapi cara kita meredamkan konflik. Begitu. Selanjutnya, nah, lokus konflik. Konflik ini bisa terjadi, kalau saya tambahkan di PPT ini, yang pertama, dalam lingkup yang paling kecil adalah di internal individu masing-masing. Kemudian di antar individu, internal teamwork, internal organisasi, dan eksternal antar organisasi. Ini kalau untuk organisatoris begitu ya. Semakin luas lokus konflik, semakin kompleks permasalahannya dan semakin sulit mencari solusi. Ya. Kalau yang pertama, di internal individu saja, kita mungkin bisa menyelesaikan konflik individu kita dengan diri kita sendiri, gitu. Dengan cara meyakinkan diri kita sendiri. Dulu, ketika saya menjadi presiden mahasiswa waktu itu, dengan segala konfliknya, pasti banyak ya konflik di dalam individu. Kita tahu
teman-teman juga tahu sebagai mahasiswa organisatoris yang juga tergabung di organisasi, pasti kesibukannya banyak sekali ya. Apalagi kimia adalah jurusan yang ribet, ada praktikumnya ya kan. Kemudian mata kuliahnya juga sulit sekali, kalau tidak belajar susah dapat nilai A begitu. Yang belajar aja susah, apalagi nggak belajar begitu ya kan. Kemudian kalau ikut di organisasi itu waktunya untuk rapat, waktunya untuk diskusi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di organisasi, merencanakan program-program kerja, begitu, mendiskusikan, mencari relasi, mencari sponsor, dan lain sebagainya, itu pasti akan sangat memakan waktu. Sehingga seringkali kita sebagai mahasiswa yang tergabung di organisasi dan juga aktif akademik itu merasa konflik di dalam diri kita. Kok aku ngapain sih capek-capek kayak gini, gitu ya kan? Ngapain sih aku harus ke kantor HMJ tiap hari, padahal enak-enak di kos bisa tidur atau bisa nge-mall gitu. Nah, pasti ada konflik di dalam dirinya sendiri, ya kan? Tetapi waktu itu saya menyadarkan diri saya bahwa ketika Allah mempercayai saya untuk kuat dan bisa melaluinya, kenapa saya enggak? Kenapa saya ragu? So just go on, nikmati konflik yang ada di batinmu itu ya. Selanjutnya ada lagi lokus konflik di internal teamwork. Nah, ini seringkali kita jumpai ketika misalnya saya mau mengadakan webinar pada hari ini. Nah, tetapi ada beberapa tim yang memang sudah siap, ada beberapa yang belum siap, kemudian ada perintilan-perintilan yang lupa disiapkan seperti, oh nanti moderatornya siapa, belum ditunjuk, dan lain-lain. Loh kenapa kamu nggak nunjuk kemarin? Ya kan ada konflik di situ biasanya antar teamwork. Ya. Kemudian di internal organisasi. Nah, di internal organisasi pun begitu. Satu divisi dengan satu divisi yang lain kadang juga ada konflik gitu. Dan seterusnya. Lanjut. Cantong. Cantong nilai. Cantong dia cantong. Mohon maaf teman-teman untuk unmute. Ya, saya Baik, Kak, lanjutkan. bisa dilanjutkan. Ya. Selanjutnya ada tingkatan konflik. Yang pertama adalah tingkatan kebijakan, bahwa adanya konflik kepentingan biasanya mewujudkan sebuah konflik begitu ya. Ada tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, nah, untuk dampak konflik, faktor yang mempengaruhi skala konfliknya semakin luas, skala konflik semakin kompleks dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi tadi, kalau skalanya di internal individu, mungkin dampaknya lebih kecil daripada kalau ada konflik di internal organisasi, begitu ya. Jadi kalau di internal organisasi, kalau ada konflik pasti akan melibatkan banyak orang. Sedangkan kalau internal individu dengan skala yang lebih kecil, maka penyebab dampaknya juga akan mempengaruhi cuma satu individu saja. Gitu. Lanjut. Next. Ya, untuk dampak konflik, dampak langsung dan tidak langsung ini itu sudah bisa dirasakan sendiri-sendiri ya, yang pertama. Kemudian ada, ya, selanjutnya kita ke manajemen konflik. Ya, ini aja Mbak Operator, jangan next. Terus ya, kita ke materi manajemen konflik. Kalau kita memiliki sebuah konflik, kenapa penting bagi kita untuk memanajemen konflik tersebut? Kenapa? Karena yang pertama, untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik, menghindari dari adanya konflik yang terjadi, kemudian kita dapat mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi kalau sebelum ada konflik, kita bisa memanajemennya. Misalnya, tadi saya ceritakan ada konflik bahwa ketika di HMJ begitu,
ada beberapa anggota yang aktif dan ada beberapa anggota yang tidak terlalu aktif dan kemudian itu terjadilah konflik begitu. Untuk mencegahnya, maka misalnya saya selaku anggota yang aktif, saya akan memanage diri saya untuk saya bekerja secara lebih ikhlas dan tidak iri begitu ketika melihat orang lain kerjanya dalam pandangan saya kurang aktif begitu. Atau ketika saya menjadi anggota yang tidak aktif tetapi mungkin saya berpikir atau work from home begitu istilahnya, maka saya akan mulai menunjukkan bahwa ini loh, saya memang tidak terlalu ke kantor HMJ, tetapi saya mengerjakan tugas dengan baik di organisasi gitu. Nah, hal-hal tersebut yang dapat kemudian mencegah dan menghindari konflik. Sedangkan kalau mengurangi dan menyelesaikan, itu kan konfliknya sudah terlanjur terjadi. Sudah terlanjur ada konflik antara anggota organisasi nih. Makanya saya harus segera menyelesaikannya. Menyelesaikan konflik dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, itu lebih efektif ya daripada kita memiliki konflik tapi kita biarkan saja berjalan, karena itu akan sangat mempengaruhi kinerja di organisasi. Lanjut. Bagaimana caranya? Nah, untuk mencegah, pasti objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas, dihindari adanya kesalahpahaman. Jadi, untuk menghindari kesalahpahaman, maka saya sebagai anggota yang kurang aktif di AMJ tadi harus mengkomunikasikan dengan baik bahwa saya di kosan ini juga sambil memikir organisasi, sambil mengerjakan tugas, begitu. Meskipun saya di kosan, begitu ya. Dan kemudian benefit harus dibagi secara adil dan merata. Nah, ketika ada orang, misalnya saya sebagai anggota yang kurang aktif tadi, terlihat kurang aktif, tetapi tiba-tiba saya di hari H, kemudian jadi MC, terlihat, tersorot gitu ya, menjadi sorotan, dan saya berhasil, kemudian orang-orang pasti memuji saya, karena saya yang terlihat, ya kan? Tetapi di situ saya mencegah adanya konflik, kalau misalnya saya tidak meluruskan bahwasanya acara ini adalah kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya saya sebagai MC begitu. Tetapi jika saya tidak meluruskan begitu, orang-orang pasti menganggap, oh ini bagus karena MC-nya bagus begitu. Nah, ketika orang-orang menganggap begitu, maka yang tidak tersebut, yang bukan MC, yang tapi kerja keras di belakang panggung ini pasti akan merasa iri dan kemudian akan menjadi konflik begitu. Nah, untuk mencegahnya, makanya sebelum terjadi konflik itu, ketika ada orang yang memuji saya sebagai MC, saya harus mencegah konflik itu dengan cara meluruskan kesalahpahaman. Selanjutnya, benefit harus dibagi secara adil. Kalau saya yang dipuji, orang lain juga harus dipuji, begitu. Transparansi perlu dijaga. Nah, tadi saya juga transparan ya, menjelaskan bahwa bukan hanya saya yang bekerja di acara tersebut, begitu. Selanjutnya, kemudian dengan menghindari konflik, penundaan pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder, win-win solution, dan penerapan exit strategy. Jadi ketika misalnya tadi saya sebagai MC di depan menjadi sorotan, mau dipuji banyak orang, saya juga bisa menghindari konflik tersebut dengan cara saya misalnya minggir dari orang yang ingin memuji saya atau saya mengalihkan pembicaraan begitu. Itu caranya untuk menghindarinya. Kemudian mengurangi dampaknya, mengurangi skala kegiatan, penanganan dipercepatnya, agar dampak konflik tidak semakin banyak ketika mungkin saya tadi sebagai MC sudah dipuji oleh orang banyak, saya memiliki kesalahan di situ. Saya misalnya hilaf, ngomongnya bukan malah untuk mencegah dan menghindari konflik, tetapi saya malah mengiyakan gitu. Nah, berarti kan itu konflik sudah terlanjur terjadi. Maka saya harus mengurangi dampaknya dengan cara apa? Yang pertama, mengurangi skala kegiatan dan penanganannya dipercepat. Ketika teman-teman sudah tahu, oh tadi orang-orang memuji dia sebagai MC dan menganggap acara ini adalah hasil kerja kerasnya saja begitu. Nah, saya harus mencegah dampaknya dengan cara apa?
oh ya saya meminta maaf tadi saya salah ngomong, tetapi ini kan hasil kerja keras kita semua. Nah itu kan juga dapat untuk mengurangi dampak yang dihasilkan. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian konflik. Yang pertama, kesetaraan antar objek organisasi terkait win-win solution, masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajibannya, masing-masing pihak sepakat dengan output termasuk outcome kegiatan organisasi. Nah, jadi setelah saya sudah mengurangi dampaknya tadi, karena kan kalau kita meminta maaf dengan orang dan mengakui kesalahan, pasti manusia itu akan lebih respect dengan kita, begitu. Karena oh ya orang ini mau mengakui kesalahannya, berarti dia sadar, begitu ya kan. Kemudian dari situ karena dampaknya sudah terkurangi, maka konflik akan segera terselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya, oke, nggak apa-apa, sekarang saya sebagai MC, saya yang dilihat orang, saya yang dipuji orang, tapi ini kan kerja keras kita semua. Saya minta maaf ya kalau tadi ada salah. Kemudian next time kamu ya yang jadi MC, biar kamu yang nanti orang-orang juga melihat bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu memimpin sebuah acara. Jadi begitu. Maka tadi yang dimintain maaf akan, oh ya oke. Nah, nanti dia akan tahu rasanya bagaimana jadi MC dan ada di posisi kita. Dan konflik itu akan otomatis akan hilang begitu. Lanjut. Nah, itu tadi contoh-contoh yang sederhana ya. Ini pengaruh dampak konflik yang pertama skala nasional, daerah, dan lokal. Nah, ini adalah konflik-konflik dalam skala yang lebih besar, maka dampaknya juga akan lebih besar. Dampak positif dan negatif terhadap kinerja organisasi. Eksternal organisasi atau internal organisasi berlanjut berhenti pada satu proses ya. Nah, semua ini tergantung jenis konfliknya. Kalau dampak sebuah konflik itu sebenarnya dapat menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kinerja organisasi. Ini maksudnya bagaimana? Kita contohkan bahwa begini tadi. Ketika ada sebuah konflik ya, seperti saya tadi, ketika saya di Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, ketika saya menjadi Presiden Mahasiswa, nah itu kan ada konflik. Banyak orang-orang yang ingin sekali meremehkan saya, menjatuhkan saya, dan lain-lain, karena waktu itu memang pertama kalinya ada presiden mahasiswa perempuan gitu di UIN Malang. Nah, tetapi ini akan memberikan dampak positif bagi saya. Apa? Yang pertama, saya pastinya, oke, orang-orang tidak percaya sama saya, bagaimana saya membuktikannya, kalau memang saya deserve in that position. Terus kemudian, bagaimana caranya? Yang pasti, saya pastinya akan belajar dengan lebih giat, memahami isu-isu terkini, memahami apa yang diinginkan oleh mahasiswa UIN Malang ini, kebutuhannya, keinginannya, kemudian bakat dan minat apa yang bisa dikembangkan dari mereka, dan lain-lain. Sehingga nantinya sebagai ketua, saya bisa menjadi fasilitator yang baik bagi mahasiswa UIN Malang pada waktu itu. Begitu. Kemudian untuk dampak negatifnya apa? Yang pertama pastinya, kalau saya mengetahui atau membaca komentar hate speech, ujaran kebencian buat saya, kemudian melihat bagaimana orang-orang meremehkan saya, itu pasti akan dapat menjatuhkan mental, begitu ya. Tetapi pemimpin yang hebat bukan dia yang jatuh mentalnya karena hal itu saja, dan saya menyadarinya, maka saya segera bangkit, gitu. Dan dampak negatif itu tidak terlalu mengakar pada diri saya, gitu. Cuma lewat doang, ya. Lanjut. Bagaimana profil pemimpin yang diharapkan? Nah, di sebuah organisasi, ketika terjadi konflik, ketika terjadi perselisihan antar anggota, pastinya peran pemimpin sangat dibutuhkan. Bahkan, karena kita semua manusia adalah seorang pemimpin, begitu dalilnya, maka jiwa kepemimpinan pada diri kita itu pasti sudah ada. Dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya dengan cara menduduki tahta ketua, begitu. Bukan hanya dengan cara itu, tetapi setiap orang dalam diri kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berwawasan luas dan berpikir komprehensif. Jadi, seorang pemimpin yang baik itu pastinya
memiliki wawasan yang luas, tidak mudah mengambil keputusan dengan cepat dan gegabah begitu karena berpikirnya komprehensif. Kemudian pemimpin yang dapat mengayomi. Dalam diri kita ketika ada orang lain bermasalah, kita kan pasti terkadang dalam hati nurani ingin mendamaikan kedua orang yang berselisih tersebut. Nah, itu adalah salah satu ciri sifat-sifat pemimpin yang ada di dalam diri kita. Begitu. Selanjutnya ada pemimpin yang berani mengambil resiko. Pastinya ya, dalam konflik ini pasti akan banyak resiko yang dihadapi. Ketika misalnya menghadapi, misalnya teman-teman mahasiswa nanti akan menjadi pemimpin gitu ya, entah di HMJ atau di mana, atau mungkin di daerah rumahnya dan lain sebagainya begitu. Semoga nanti dapat menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik salah satunya yaitu berani mengambil resiko. Tidak semua orang dapat bersikap positif kepada kita. Tidak semua orang akan menyambut baik tentang apapun keputusan yang akan kita ambil sebagai seorang pemimpin. Tetapi yang pasti, pemimpin yang baik tadi berpikir komprehensif, kita mempertimbangkan segala hal, dan kemudian kita mau mengambil resiko. Berani untuk tidak disukai demi kebaikan, itu nggak apa-apa kok. Ya. Selanjutnya, pemimpin yang beretika dalam berhubungan kerja. Yang jelas, pemimpin yang baik pasti ya dia akan menjunjung tinggi etika begitu. Selanjutnya, ya ini lagi kompetensi pemimpin yang diharapkan. Mempunyai kemampuan berpikir sistematis untuk mencari akar masalah, ya jelas. Mempunyai kemampuan teknik komunikasi yang baik, ya. Jadi seorang pemimpin yang diharapkan itu pastinya tidak berkompetensi hanya untuk berpikir, hanya untuk memikirkan masalah, tetapi juga dengan cara mengkomunikasikannya dengan baik. Karena seorang pemimpin diharapkan juga dapat memanajemen konflik baik dalam dirinya maupun dalam organisasinya dengan baik. Kalau dalam dirinya, dia juga butuh komunikasi dengan diri sendiri, apalagi dengan organisasinya. Makanya skill communication itu pasti akan sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jadi di sini saya mengapresiasi sekali teman-teman mahasiswa dari level HMJ saja sudah sangat banyak belajar sekali, baik itu skill-skill leadership maupun skill-skill communication, public speaking, dan juga sangat aktif ya. Karena pagi hari ini lumayan banyak yang datang juga, alhamdulillah. Next. Ya, selanjutnya kompetensi pemimpin yang diharapkan yaitu memiliki teknik negosiasi yang tinggi, kemampuan mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Nah, ini pastinya pemimpin juga bukan cuma berpikir dan berkomunikasi, tetapi punya cara-cara atau kemampuan untuk bernegosiasi yang tinggi. Teknik lobbyingnya udah bagus banget pastinya kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang hebat. Tetapi saya rasa hal-hal yang seperti itu adalah butuh apa? Butuh jam terbang. Jadi kalau ingin memiliki bagaimana tingkat negosiasi yang baik atau lobbyingnya baik, berarti harus belajar dari mulai awal. Saya pada saat dulu ketika seperti teman-teman mahasiswa di AMJ, mungkin public speaking, teknik lobbying saya masih belum seperti ini. Tetapi karena seiring berjalannya waktu dengan pengalaman itu akan bisa terasa sendiri. Kemudian memiliki kemampuan mempengaruhi orang yang tinggi. Jadi kalau pemimpin itu bukan hanya mengkomunikasikan dengan anggota-anggota organisasinya, tetapi juga harus berkomunikasi dengan misalnya kalau mahasiswa dengan birokrasi, fakultas, jurusan gitu ya. Jadi mungkin lebih disiapkan. Selanjutnya. Ya, dengan kemampuan dan sikap yang bijak harus berupaya untuk mencegah terjadinya konflik, meredam dan melokalis konflik tidak berkembang, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin, mengurangi dampak konflik seminimal mungkin. Jadi, kalau saya boleh cerita, ini adalah mungkin salah satu hal yang cukup menyedihkan dalam perjalanan hidup saya. Ketika dulu saya di HMJ Kimia, saya awal masuk sebagai pengurus tahun pertama, itu mendapatkan pemimpin yang
mungkin kurang peduli dengan anggotanya begitu. Jadi teman-teman saya yang merasa tidak dipedulikan begitu, malah dia akan semakin tidak aktif di HMJ, dan kemudian bahkan ketika rapat pun itu mereka tidak pernah datang, dan itu tidak ada orang yang mau menggait dia kembali untuk aktif begitu. Mungkin saya sebagai organisasi, sebagai anggota organisasi begitu, saya memang berusaha untuk menggait teman-teman saya, mengajak mereka untuk lebih aktif lagi. Tetapi mereka kebanyakan berstatement seperti ini, kenapa kamu yang harus mengajak saya? Ketuanya kemana? Ya kan? Seperti itu. Jadi itu hal yang cukup memprihatinkan. Nah, karena konflik tersebut berkelanjutan dan berkepanjangan, tidak ada penyelesaian dari pihak BPI-nya atau CO-CO-nya waktu itu, sehingga masalah itu akan terbengkalai dan membuat ya anggotanya tinggal beberapa begitu di akhir, dan itu sangat memprihatinkan. Nah, harapannya kita sesama anggota-anggota organisasi, teman-teman sesama anggota-anggota organisasi, karena sudah mengikuti pelatihan ini, maka perlu adanya manajemen konflik yang baik ya. Kalau saja misalnya di zaman saya itu, konflik ini tidak dibiarkan berkepanjangan, konflik ini diselesaikan dengan kesadaran masing-masing pihak, maka konflik itu akan tidak terus-menerus berjalan hingga 1 tahun sampai akhir kepengurusan begitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa Himaska Helium ini memiliki konflik, saran saya lebih cepat lebih baik untuk diselesaikan, karena konflik yang berkepanjangan pastinya akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan pula bagi kelangsungan Himaska Helium. Nah, terima kasih teman-teman, mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi saja. Dari saya itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Sylvia Abdi Pratama yang sudah menyampaikan materi, dan untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin mau bertanya bisa langsung mengaktifkan raise hand ya. Baik, kepada saudari dari divisi DKMB, saudari Khairul Razikin bisa mengaktifkan mic-nya. Izin masuk ya, izin bertanya ya Kak. Gini, sebelumnya minta maaf untuk semua BPI dan untuk semua CO divisi. Seumpama dari BPI sendiri itu memiliki masalah individu, entah dari Kahim dengan bendahara atau entah dengan siapa. Nah, itu masalah itu terus dibawa ke internal. Jadi untuk ke anggota-anggota pengurus lain, kita kan kebingungan. Nanti jadinya kan berantakan gitu, Kak. Kayak BPI-nya, entah Kahimnya itu nanti menghilang, atau nanti dari yang bersangkutan lah, itu sama-sama hilang lah. Dari kita, para divisi-divisi ini kan membutuhkan saran mereka. Nah, itu solusinya itu siapa yang kayak biar mereka itu raket kembali gitu. Kalau dari divisi kita kan inginlah kayak merangkul mereka kembali, tapi kita sudah usaha, tapi tetap gak ada respon dari yang bersangkutan. Nah kan dia jabatannya kan di BPI gitu, di kepalanya lah istilahnya. Nah dari kita kan ya juga butuh saran-saran mereka. Kita mau jalanin kayak proker juga butuh saran mereka. Nah kalau tidak ada, apalagi seperti Kahim dengan Wakahim tidak selaras, terus sama-sama hilang lah, kita butuh mereka kan. Nah itu orang yang bisa kayak merangkul mereka kembali itu dari siapa Kak? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Sylvia Abdi Pratama bisa untuk menjawab question yang pertama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Khairul Razikin, sebelumnya salam kenal. Semoga bisa bertemu untuk berdiskusi selanjutnya kalau saya di Malang begitu ya. Enggak. Jadi
Ya, ini cukup konflik yang lumayan ya. Gitu. Mungkin di sini saya ingin dengar, saya lihat